Bangkitlah. Turun, Sukuti. Turun. Kowe arep tak dadekke anak angkatku. Tentreman manunggal ana ing raga sampu. Di awal kisah ada dua orang pemuda yang sedang melakukan perburuan. Mereka bernama Bardo dan temannya bernama Haris. Mereka berdua sedang berburu bajing di alas roban. Namun ketika mereka berdua menemukan seekor kelinci, tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat mirip sekali dengan Susana. Setelah kelinci itu diambil sama sosok yang mirip sekali dengan Susana, Bardo dan Haris pun langsung mengejarnya. Sampailah Bardo dan Haris di sebuah rumah di tengah hutan yang ternyata itu adalah rumahnya si perempuan. Siapa adik sebenarnya? Boleh saya berkenalan? Bardo dan Haris pun bertemu dengan kedua orang tua si perempuan bernama Kironggo dan istrinya bernama Paijem. Kironggo dan Paijem pun menyambut baik kedatangan si Haris. Maksud saya Bardo dan Haris. Mari singgah dulu, Nak. Terima kasih, Pak. Kironggo menyuruh anak perempuannya untuk berkenalan dengan Bardo yang ternyata perempuan itu bernama Suketi. Bardo Ardianto. Saya bisa bertemu dengan gadis secantik dia. Saya tidak menyangka. Di tengah hutan begini, Putri Kendedes dari Singosari. Setelah sampai di Jakarta, Bardo terbayang-bayang terus dengan sosok Suketi. Bahkan dia ingin berniat melamarnya, walaupun keinginannya itu agak diledek oleh temannya yang bernama Haris. Makin lesu saja, Kobar. Aku ingin melamarnya. Kau akan jadi Tarzan, Bar. Ternyata keinginan Bardo tidak main-main. Bardo kembali lagi ke alas roban demi menemui Suketi untuk menemui kedua orang tuanya dan akan melamarnya. Sebenarnya ayah Suketi yang bernama Kironggo menolak lamaran Bardo. Suketi yang mendengarnya di dalam membanting-banting gelas. Saya menolak lamaranmu, Nak Bardo. Ya, Pak. Apa itu? Karena ibu Suketi yang bernama Paijem merasa kasihan, Paijem pun membujuk suaminya untuk menerima lamaran Bardo. Karena dengan bujuk rayu Paijem, akhirnya Kironggo pun menerima lamaran Bardo, namun dengan satu syarat. Terima saja lamaran itu. Tahu persyaratan yang harus ditempuh. 1 suro mendatang. Tanpa dihadiri oleh siapapun. Suketi dan Bardo akhirnya dinikahkan pada malam 1 suro di tengah alas roban, tanpa tamu, tanpa undangan, tanpa adanya sound system, tanpa organ tunggal, dan lain-lain. Ku berkati pernikahan kalian. Singkat waktu 8 tahun pun berlalu. Kini Bardo dan Suketi pun hidup bahagia di kota dengan dikaruniai 2 orang anak bernama Leo dan Preti. Tuan Joni Kalomata sedang menunggu di ruang meeting. Bardo yang sekarang usahanya sangat maju, kantornya kedatangan klien bernama Joni. Joni yang kemarin menawarkan tender dan sempat ditolak sama Bardo. Kali ini Joni membawa seorang wanita pengencerit untuk menyogok Bardo. Tanyakan kembali masalah tender yang ditolak. Nona Windy akan menemani Bapak. Walaupun Joni menawarkan seorang wanita dengan gratis ke Bardo, namun Bardo tetap menolaknya. Filenya saya kembalikan. Saya menolak tawaran di luar prosedur. Karena Joni yang sakit hati tawaran kerjasamanya ditolak sama Bardo, kali ini Joni dendam akan menghancurkan usaha Bardo. Pasti kuhancurkan. Bos. Joni yang sakit hati kepada Bardo mendatangi seorang praktisi paranormal bernama Madam Talo. Di situ Madam Talo bercerita yang membuat bisnis Bardo maju begitu pesat itu karena sosok istrinya yang sering dipanggil Uke atau Suketi itu aslinya adalah sosok sundel bolong yang menjelma menjadi manusia. Aneh tapi nyata. Siapa yang menjadikan Bardo itu kaya? Sundel bolong. Hah? Yang malih jadi manusia. Apa benar begitu, Mak?
Joni meminta kepada Madam Talo agar Suketi dikembalikan menjadi sundel bolong. Aku punya cara. Setelah Bardo berangkat ke kantor, Joni dan kawanannya yang sedari tadi sudah menunggu di luar rumah langsung masuk ke rumah tanpa permisi terlebih dahulu. Freddy saya ajak main di belakang ya, Bu. Madam Talo menyuruh anak buah Joni untuk menangkap Suketi. Setelah dijagongkan, paku yang berada di kepala Suketi langsung dicabut dan hasilnya